Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, Shalom. Haleluya. Walaupun keadaan yang kita hadapi tidak baik, tapi kita dapat tetap memuji-muji Tuhan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, sehingga untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita dan memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersyukur, kami berterima kasih di hari ini kami tetap masih bisa beribadah sekalipun kami ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan hadir, kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan di mana kami berada dan beribadah kepada Tuhan. Hadirat-Mu nyata turun atas setiap pribadi kami. Engkau memberkati melalui siaran dan streaming ini ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini memberkati bangsa dan negara kami. Kami rindu kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Selamatkan Indonesia, pulihkan negeri kami, bangsa kami dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai tingkat-tingkat daerah.
Bila roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati Tuhan dalam masa yang sukar yang dihadapi bangsa ini, menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Melalui peristiwa ini biar terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan berikan buat bangsa dan negara kami. Sehingga dari Sabang sampai Merauke akan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan kuasa Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat tim medis, orang-orang yang bekerja di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka yang punya hati menangani COVID-19 ini. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan yang ekstra untuk peduli terhadap sesama mereka yang sedang dalam korban COVID-19. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan Tuhan, lawan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Payakumbuh, buat daerah di mana anak-anak-Mu berada, di kota-kota kami masing-masing. Tuhan, berkati daerah kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila melalui live streaming ini Tuhan, Engkau bekerja menjamah setiap hati dan pikiran kami untuk tetap percaya dan berharap kepada-Mu dalam situasi dan kondisi yang sukar dan sulit ini. Kami masih tetap bisa beribadah. Engkau berkati dengan kuasa dan urapan-Mu yang dahsyat pada hamba-Mu Pendeta Tarsius Halim. Tuhan akan pakai untuk menjadi seorang berkat. Biarlah urapan yang baru Tuhan curahkan dengan berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan turun memberkati hamba-Mu dan segenap pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bila sepanjang acara live streaming ini Tuhan bekerja dari awal pertengahan sampai selesai, dan setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran ini diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kondisi susah Tuhan dipulihkan, persoalan pergumulan mereka mengalami jawaban Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, segala kemuliaan, hormat dan pujian kami persembahkan bagi Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang baik buat kita. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mungkin di tengah-tengah keluarga yang ada di rumah-rumah, baik pun yang ada dalam komunitas ibadah dengan beberapa teman ataupun saudara, saya percaya hadirat Tuhan tersedia buat kita semua yang merindukan Tuhan, yang merindukan hadirat Tuhan, yang merindukan jamahan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan sikap hati yang terbaik untuk menghadap Sang Raja. Hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap musim yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap setia menyertai setiap musim hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan dalam badai sekalipun. Tak pernah Engkau biarkan kaki kami goyah Tuhan. Engkau selalu menopang dan menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami naikkan pujian dan sembah kepada Engkau ya Raja kami. Ditinggikanlah Engkau ya Allahku, ya Bapakku. Dan kiranya Engkau berkenan di atas puji-pujian umat-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Kasih setiamu
Engkau bertahta di atas seluruh bumi dan di atas puji-pujian kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan shalom. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya apa yang kita alami karena Tuhan sedang mendatangkan kebaikan. Amin. Di hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan, hikmat yang akan memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami pegang seumur hidup kami.
Bapak Ibu dimanapun berada, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya marilah kita siapkan hati dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, kami berharap penyertaan-Mu selalu sempurna. Sekalipun kami menghadapi badai cobaan Tuhan, Tuhanlah perlindungan kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Kami buka pikiran kami buka hati kami, dan kami buka telinga kami bagi Engkau sepenuhnya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dengan sadar
Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman bahwa Tuhan, kami boleh dapat terus belajar dari firman yang Kau berikan ya Tuhan, dan kami boleh dapat hidup di dalamnya ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Ya, walaupun saya tidak mendengar Bapak Ibu yang ada di rumah, tetapi saya percaya Bapak Ibu pasti meresponinya. Amin. Ya, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan hari ini, walaupun kita tidak dapat ke gereja langsung ke tempat ini Bapak Ibu, ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan segala sesuatu sudah Tuhan siapkan Bapak Ibu, rumah masing-masing Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan semuanya, medianya sudah Tuhan siapkan semuanya Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan, hari ini sudah minggu yang ke-13 kita memasukinya Bapak Ibu dari tahun 2020 ini. Ya, 12 minggu sudah kita lewati. Kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Di minggu yang ke-13 ini Bapak Ibu, ya, terpaksa kita berada di rumah masing-masing. Ya, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, saya cepat aja ya, karena nggak bisa lama-lama ya. Nah, mungkin nanti bisa cepat habis kuotanya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Ya, ini kalau saya suka canda terus nih Bapak Ibu. Jadi ya, kalau korbannya harus agak lebih cepat Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mempunyai satu judul khotbah untuk hari ini. Spesial saya cari Bapak Ibu dengan sesuai dengan kondisi yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya akan berbicara tentang hidup dalam perencanaan Tuhan Bapak Ibu. Nah, kita tahu segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil 29 ayat yang ke-11. Bisa kita buka? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, kita baca aja Bapak Ibu sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi kadangkala Bapak Ibu ya, secanggih apapun alat, kadangkala kita harus pakai kembali lagi ke yang lama Bapak Ibu, bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan, sekali lagi saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangan Tuhan itu? Nah, ternyata rancangan Tuhan itu dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, ketika kita ada di dalam situasi kondisi sekarang ini Bapak Ibu, kita tahu ya, negara kita dilanda oleh satu virus yang namanya COVID-19, atau lebih kerennya dikatakan virus corona itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, kita ada di dalam rancangan Tuhan, di mana rancangan Tuhan itu mengatakan ya, aku memberikan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kadangkala Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bingung ya. Jadi kita bingung ketika kita ada, kita hidup dalam perencanaan Tuhan.
apa yang sedang kita alami bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita ada di dalam satu masa kesusahan, boleh dibilang kesulitan Bapak Ibu. Ya, dalam satu badai, ya, di mana orang-orang sekarang nggak boleh bertemu satu dengan yang lain, ya, kecuali suami istri dengan anak-anak Bapak Ibu yang masih boleh. Ya. Dengan orang lain udah dijarak, diatur Bapak Ibu. Salaman juga nggak boleh. Ya, duduk juga harus diatur, punya jarak Bapak Ibu. Begitu sulit hari-hari ini. Ya. Mungkin yang pacaran nggak boleh duduk juga dekat-dekat Bapak Ibu ya. Harus 1 meter kurang-kurangnya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, tapi itulah yang kita alami hari-hari ini. Nggak boleh saling dekat, hanya boleh dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Karena dunia ini sudah mencintai akan dunia ini semua. Ya, manusia sudah mencintai akan isi dunia ini. Sudah kurang dengan Tuhan. Makanya Tuhan mulai mengajar kita. Dikasih yang namanya yang kecil aja. Namanya virus corona. Sehingga nggak bisa lagi cintainya dunia ini Bapak Ibu. Ya, kita harus lebih mencintai yang namanya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan menjanjikan tadi dikatakan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Tetapi yang kita alami ini luar biasa. Bagaimana tuh? Ini banyak yang mencelakakan dengan virus ini. Banyak orang yang mati Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita lihat dia hidup, besok ternyata udah mati. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan bukakan. Nah, mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Oh, tidak bisa. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini jelas dikatakan, sebab rancanganku, itu rancangan Tuhan, saudaraku ya. Bukanlah rancanganmu, bukan rancangan saudara. Dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Nah, jelas sekali Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Gak bisa, rancangan Tuhan itu bukan rancangannya kita. Karena ayat yang 9 mengatakan, langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Nah, oleh sebab itu rancangan Tuhan itu dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Nah, saudara dikasih, kalau kita pikir, berapa sih tingginya langit dengan bumi? Sungguh tinggi Bapak Ibu ya, saya katakan. Gak bisa kita hitung. Nah, kalau Bapak Ibu naik pesawat, kadang-kadang kan kita sekali-sekali itu pilotnya mengatakan, oh kalau lagi di angin baik dia cerita, dia ngomong. Nah, kita sudah ada berada di ketinggian 30.000 kaki katanya. Ternyata udah tinggi loh Bapak Ibu. Ya. Kita coba lihat ke kaca di samping. Itu udah kecil-kecil semuanya di bawah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana? Kita belum bisa mencapai namanya langit. Langit itu masih ada di atasnya lagi Bapak Ibu. Ya. Makanya nggak bisa kita kira Bapak Ibu. Ya. Dengan ketinggian 30.000 kaki aja sudah begitu tingginya Bapak Ibu. Mungkin kata itu kalau kita keluar bisa habis kita Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menyamakan antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, bukan rancangannya kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya jangan coba-coba hidup di dalam rancangannya kita sendiri, tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam rancangannya Tuhan hari-hari ini. Di mana Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Tetapi ketika kita hidup di muka bumi ini, kita melihat ini ada virus corona yang bisa mematikan dan amat sangat ganas kalau mau dibilang. Ya. Nah, bagaimana kita hidup di dalam perencanaan Tuhan ini, Bapak Ibu? Ya, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Ya, nah sehingga dikatakan, sehingga timbul di dalam pikiran kita sebagai manusia, yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu yang namanya kekhawatiran. Sehingga timbul yang namanya kekhawatiran. Ini bagaimana Tuhan? Engkau memberikan janji-Mu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apakah ini benar-benar Engkau yang berbicara? Apakah ini benar-benar janji-Mu yang seperti Engkau katakan ya dan amin itu? Karena ketika kita membuka mata, kita banyak melihat banyak masalah di muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali masalah. Satu hari, wah, bisa mati berapa orang, Bapak Ibu. Tuhan juga mengajarkan kepada kita hari-hari ini untuk merajin untuk mencuci tangan. Nah, mungkin yang selama ini kita nggak mau cuci tangan, Bapak Ibu. Kalau makan dia sambalnya yang haleluya. Ya. Sekarang Tuhan mengajarkan, kamu harus hidup bersih hari-hari ini. Sebelum makan, sebelum apa, sebelum bergerak apa-apa, cuci tangan, kata Tuhan. Haleluya. Tuhan mengajarkan secara tidak langsung, Bapak Ibu, untuk mencuci tangan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita baik, sehat. Kita bisa damai. Coba kalau nggak ada corona, dulu mungkin enak aja makan, dapat cuci tangan, Bapak Ibu. Sekarang harus cuci tangan. Cuci tangan bukan dengan air aja, bukan, tapi dengan sabun atau lebih keren hand sanitizer. Namanya ya hand sanitizer. Puji nama Tuhan. Dan apa lagi, Bapak Ibu? Ketika corona ini ada, apa yang Tuhan ajarkan? Hari-hari ini, tahu nggak Bapak Ibu? Semuanya pada berdoa, Bapak Ibu. Dulu mungkin paling malas untuk berdoa, tapi hari-hari ini Tuhan ajarkan secara tidak langsung, nggak mau berdoa atau mau cepat pulang ke surga, harus doa dulu. Makanya disuruh berdoa sebelum kau didoakan. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita agar apa? Ya kita semua berdoa. Jangan malas lagi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat berdoa sekarang di mana-mana, ya, luar biasa. Ya. Nah, sekarang dengan adanya corona ini, Bapak Ibu, gereja kita boleh dibilang gereja tanpa tembok lagi, Bapak Ibu. Ya. Di mana-mana Bapak Ibu bisa melihat khotbah. Ya, di setiap pondok-pondok saudara bisa saudara lihat khotbah, Bapak Ibu. Walaupun saudara di rumah, tapi saudara bisa melihat khotbah yang sama nilainya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke gereja. Ya. Sungguh luar biasa. Mungkin ketika saudara mungkin lagi mancing juga, saudara bisa lihat khotbah hari-hari ini. Ya. Tapi mari kita ambil positifnya tentunya, Bapak Ibu. Jangan sambil mancing, sambil makan, nonton, Bapak Ibu. Nanti Tuhan bilang, kau nggak perhatikan aku lebih lagi. Ya, makanya siapkan waktu juga untuk benar-benar melihat, mendengar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, luar biasa memang hari-hari ini yang kita alami, Bapak Ibu. Semua orang pada takut, khawatir. Kalau saudara lihat orang belanja ya di swalayan, sudah pada memborong semua. Nggak tahu juga apa yang mau dibeli, Bapak Ibu. Yang penting dibawa keranjang, masukkan semuanya, apa aja bisa masuk dimasukin. Ya, untung nggak mejanya, lemarinya sekalian dimasukkan ke dalam keranjang. Puji nama Tuhan. Saya melihat sendiri, Bapak Ibu, orang di dalam hidup. Nah, di akhir zaman ini orang akan mementingkan dirinya sendiri. Ketika Bapak Ibu pergi belanja ke swalayan, saya coba Bapak Ibu belanja. Baru kita mau ambil, dia langsung ambil. Haleluya, saya bilang ini ganas sekali. Saya baru mau ngambil, dia duluan ngambil. Seorang begitu, Bapak Ibu.
Nah, begitu manusia hidup hari-hari ini. Tapi Bapak Ibu dikasih, saya percaya ketika kita percaya hidup di dalam perencanaan Tuhan, Tuhan akan pasti memberikan hidup itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih. Untuk itu saudaraku, untuk itu kita harus menghilangkan ya namanya khawatir. Hilangkan rasa khawatir itu. Memang gak susah Bapak Ibu, dengan kenyataan yang kita lihat kadang-kadang kita khawatir. Makanya hiduplah di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya, pasti Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya jangan khawatir Bapak Ibu. Hilangkan kekhawatiran itu. Carilah Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Di dalam pengharapan Tuhan itu. Perencanaan Tuhan itu Bapak Ibu. Nah, dapat kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Bapak Ibu. Nah, di sini berbicara itu tentang tubuh yang hidup itu pakaian Bapak Ibu. Jadi tubuh yang hidup ini tidak hanya memerlukan pakaian dan makanan. Tetapi sesungguhnya tubuh yang hidup ini bukan oleh dunia ini. Ya, makanan dan pakaian itu berbicara tentang dunia. Oleh firman Tuhan. Ya, saudara mungkin masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Iblis itu tahu Tuhan Yesus itu pasti lapar Bapak Ibu. Dan dia katakan kepada Yesus, nah itu ada batu. Ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi apa? Kata Tuhan Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti tangan yang ada di muka bumi ini. Makanya gak usah borong banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kalau ke pasar borong semuanya, diborong semuanya. Sampai gak ketinggalan sama gerobaknya dibawa pulang Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu ya, kita hari-hari ini ya cukupkan aja lah. Beli gula, gak usah 1 ton Bapak Ibu ya. Nanti beli 1 karung, nanti diabetes loh Bapak Ibu. Nah, mungkin beli apa lagi Bapak Ibu? Beli ayam, jangan beli sampai 1000 ekor untuk 3 bulan, mati nanti semuanya kalau saudara nggak bisa kasih makan lagi. Belum digoreng dia udah mati duluan. Ya, apa beli lagi Bapak Ibu? Banyak kali orang beli. Waduh, susu, wah, saya tidak. Memang ganas ibu-ibu hari ini Bapak Ibu. Memang benar, saya lihat sendiri. Ibu-ibu ganas. Ngambil susu, itu mainnya bukan satu-satu, tapi mainnya ditarik, surut lah. Ya, dahsyat tuh Bapak Ibu. Ya, nah ini benar Bapak Ibu yang saya ngomong. Begitu orang hari-hari ini. Nah sebentar dulu des. Ya, itu barang datang lagi, wah datang lagi. Untung kita masih hidup di Payakumbuh ini Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Ya semuanya masih cukup Bapak Ibu, nggak usah takut, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu mau mencukupkan apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 26, udah dapat? Nah kita baca, benar nggak Tuhan itu baik? Dia bisa memberikan kita makanan. 3, 2, 1. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, bukan dari dunia ini aja kita hidup, tapi oleh dari Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi bagaimana? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga.
Benar nggak Bapak, itu luar biasa? Yang nggak buat apa-apa aja Tuhan luar biasa, memberi makan. Makanya kita hidup bukan oleh dunia, tapi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita hidup bukan oleh dunia, tapi oleh Tuhan lah kita bisa hidup. Ya, oleh Tuhan kita bisa segala-galanya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk kekuatan itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, kita harus percaya. Hari-hari ini Galatia 2:20 katakan juga bagaimana yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah makanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup dengan pengharapan Tuhan, Tuhan katakan, supaya Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, tahukah saudara, saudara itu bukan hidup sendiri hari-hari ini, ya. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan saudara, yang selalu menjadi pembela saudara, yang selalu mencukupkan apa yang saudara butuhkan Bapak Ibu. Ya, nggak perlu beli banyak-banyak dunia ini. Oh karena mungkin harga emas mahal. Oh ini untuk beli banyak-banyak beton-beton, habis nanti ditimpu sama emas Bapak Ibu. Ya, nggak bisa hidup juga saudaraku. Mau kemana-mana susah saudara. Coba saudara punya emas 10 kilo aja, masuk di kantong saudara bawa. Mungkin 10 meter masih kuat. Coba suruh jalan 1 kilometer. Haleluya saudaraku. Nggak bisa dibawa banyak-banyak. Tapi kalau iman kita bawa, semakin tebal, semakin kuat iman kita, semakin hebat kita hidup bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ya, makanya kita harus tahu, hidup kita bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu luar biasa, saya katakan. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi, ya. Untuk itu, ya kita tidak boleh khawatir lagi. Saya sudah ajarkan tadi, ya karena Tuhan itu sendiri yang memberikan kita makan, saudaraku. Ya Matius 6:27 kita lihat satu lagi. Dikatakan, ya siapkanlah, ya siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, apakah saudara mau khawatir juga? Takut karena corona. Walaupun kita diajar hari-hari ini, bukan sekarang, ya orang yang masuk dari luar kota sekarang udah ditutup di sana, Bapak Ibu. Jadi orang Payakumbuh mainnya di dalam saja, sudah masuk tahanan rumah namanya. Hari-hari ini kita harus berjemur lagi diajar. Nah, berjemur, berjemur di panas. Dulu mungkin nggak mau berjemur, hari ini harus berjemur. Kalau nggak mati itu virus, Bapak Ibu. Ya, harus berjemur di panas, diajar lagi seperti anak kecil Bapak Ibu. Tapi itu sehat Bapak Ibu. Ya, nah makanya karena siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan saja sehasta pada jalan hidupnya. Gak banyak-banyak, bisa nggak nambah sehasta aja. Kalau saya jalankan juga, tapi nggak sangat banget saudaraku ya. Nggak sangat banget. Kalau di toko, kalau dikatakan setiap terima duit cuci tangan, setiap terima duit cuci tangan. Saya bilang ini lecet tangan ini hari-hari ini, Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Ya sudahlah, 2 kali sekali aja, 2 kali terima duit sekali cuci tangan. Tidak setiap terima duit tiap cuci tangan. Puji nama Tuhan, sudah hand sanitizer-nya mahal sekarang Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya, nah hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita hidup di dalam perencanaan Tuhan ini. Ya, yang kedua saya katakan hidup harus lebih banyak lagi untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini kita kan diajar berdoa, doa berantai Bapak Ibu. Dahsyat. Saya yang selama ini paling doa pagi, ya doa malam. Sekarang doa berantai, ya, diajak. Puji nama Tuhan. Ya, itu disiapkan di dalam barisan itu sebagai penopang. Ya bukan pengawas saja Bapak Ibu, tapi penopang. Saya bilang. Itu diajar 4 jam, ada shift, 4 shift yang harus saya lalui. Doa,
Mulai dari pagi, kalau jadwal saya Bapak Ibu, mulai dari pagi jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Sudah bangun. 1 jam Bapak Ibu. Kalau dulu makin seperempat jam, setengah jam lah. Sekarang harus 1 jam. Kalau saya ngantuk, nah nanti bagaimana pengawas itu lagi kalau ngantuk? Nah ini bawa lagi gimana Bapak Ibu? Nggak nyampe lagi, benar kan Bapak Ibu? Ya. Udah jam 3 pagi tidur sebentar. Jam 9 pagi, haleluya. Baru ngantar istri, ada doa lagi. Jam 3 sore, panas-panas ngantuk, doa lagi. Jam 9 lagi, doa lagi Bapak Ibu. Ini benar-benar kita diajar untuk berdoa. Ya, main kita, ini sampai tangan lecet-lecet loh Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tapi kita rasakan kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin baik tentunya. Amin Bapak Ibu. Ya, harus banyak berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, karena Yeremia 29 ayat 12 katakan bagaimana ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Udah dapat Yeremia 29 ayat 12. Nah, ya, kita baca sama-sama. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi berseru Bapak Ibu. Ya, berseru. Haleluya. Ya, harus keras sedikit lah berdoa hari-hari ini. Ngotot sama Tuhan. Nah, baru akan Tuhan dengarkan kamu, kata firman Tuhan. Ya, bukan hanya diam-diam aja lagi, harus berseru. Orang yang berseru saya percaya nggak diam ya. Orang berseru enggak Bapak Ibu ya. Tapi berseru Tuhan, ya haleluya Bapak Ibu ya. Bukan hanya mulutnya aja yang komatkan, enggak Bapak Ibu ya. Tapi berseru Tuhan, tolong Tuhan. Corona ini biar berangkat dari Indonesia, biar dia pulang kembali ke Wuhan. Iya, haleluya Bapak Ibu. Nggak usah di sini lagi di Indonesia, udah bosan kita Bapak Ibu ya. Soalnya semuanya sudah dibatasi. Ya, puji nama Tuhan. Makanya saya doa cepat ini corona berangkat kau. Jangan lama-lama lagi yang ada di Indonesia ini. Bikin pusing kepalaku. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita berseru sama Tuhan. Sehingga nanti cepat Tuhan. Ya, sebentar anakku, sebentar. Gua angkat itu corona. Nah, kita percaya, yakin aja Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu dikatakan ketika hidup dalam perencanaan Tuhan, yaitu hidup kita harus lebih intim dengan Tuhan. Jadi kita diajar hari-hari ini untuk hidup lebih intim dengan Tuhan. Yeremia 29:13 katakan, mundurin aja satu ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Apabila kamu menyatakan aku dengan segenap hati. Nah, jadi apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi berbicara tentang cari Tuhan. Saya katakan, cari Tuhan. Benar-benar mencari Tuhan. Jangan hanya sekedar cari, enggak. Benar-benar mencari Tuhan. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, luar biasa hadirannya Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mempersiapkan ibadah, luar biasa Bapak Ibu. Ini baru ketika kita untuk live streaming Bapak Ibu ya. Kita siapkan benar-benar, luar biasa. Siapa melihat tadi, sungguh luar biasa. Begitu rapi. Musik gak berserak-serak Bapak Ibu ya kan. Begitu rapi. Kita kalau kita benar-benar sama Tuhan, enak mendengarnya juga Bapak Ibu ya. Yang doanya, yang mainnya, musiknya, enak kali Bapak Ibu ya. Saya harapkan ini setiap minggunya nanti kalau kita ibadah kayak begini. Kadang-kadang kan kita ya karena siap Tuhan udah biasa ya. Nah, tapi marilah hari-hari ini kita belajar Bapak Ibu ya, terus cari Tuhan. Yang terakhir Amos 5 ayat 4 katakan bagaimana? Mari kita baca Amos 5 ayat 4. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Makanya Tuhan katakan jelas,
Aku, maka kamu akan hidup. Ya. Jangan cari siapa-siapa lagi di dunia ini. Cari Tuhan. Jangan sibuk dengan dunia ini. Jangan khawatir dengan dunia ini. Cari Tuhan. Kalau kau cari Tuhan, Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita semua di tempat ini, di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat ibadah kita hari ini, amin Bapak Ibu. Mari kita akhiri ibadah kita di siang hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami di sepanjang hari ini. Kami berharap bukan hanya hari ini kami boleh memuji Tuhan, namun setiap hari hadirat-Mu biarlah menyertai setiap langkah kami. Perlindungan-Mu ada bagi kami Tuhan. Walaupun bangsa kami saat ini sedang dilanda oleh sebuah musibah, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami di sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap mengakhiri ibadah bersama saya katakan, amin.
tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah studi dan karir, diberkatilah usaha dan pekerjaan, diberkatilah ekonomi dan kesehatan. Mulai hari ini